Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat malam ya, yang saya hormati dewan-dewan guru ya, dan rekan-rekan semua ya. Oke, kita akan belajar ya, belajar. Nah, trading sehat, bukan trading barbar. Oke, kita tengok di 5 menit. Wah, adanya pembatalan harga ya. Oke, kita bisa menghajar. Nah, ini Bang. Nah, kalau udah belajar sama DC, doji kita udah nggak takut lagi Bang ya. Nah, iya. Oke, kita tunggu konfirmasinya. Ya. Iya. Iya. Hajar. Iya. Sudah dipastikan dia akan naik Bang. Oke. Jangan takut Bang sama doji Bang. Siapa yang bilang kalau doji itu harus dihindarin? Juga harus dipeluk Bang ya. Oke. Oke, nominalnya belum saya rubah. Aduh, jaringannya Bang, sorry Bang ya. Oke. Jaringannya Bang. Nah. Oke, tanpa banyak cerita ya. Iya. Nih, analisanya begini Bang. Ya. Analisanya begini, ntar. Kita dikasih kesempatan lagi ya. Bagus. Oke, sekali lagi, mantap. Oke, nah kita turunkan ya, biar nggak oleng. Nah, begini Bang analisanya Bang. Di 5 menit adanya pembatalan harga. Sudah jelas ya. Resisten dibatalkan oleh support. Juga membatalkan perintah si Doji. Ya, jadi udah ada support. Tren juga lagi naik. Ya udah kita cari supportnya di 1 menit. Nah, pendukung lainnya apa? Nah, 1 menitnya sudah ada nih penolakan yang terkonfirmasi. Hajar buy. Ini Bang, jika ini hijau Bang, ini lagi jalan hijau betul-betul, udah jelas pembatalan harga, udah jelas dipastikan harga akan naik sesuai dari perintah 5 menit dan 1 menitnya. Nah, jadi adanya pembatalan harga. Nih. Ya tradingnya gitu-gitu aja Bang. Ya. Nah, yang penting kita tradingnya sehat gitu ya. Oke. Nah ini udah jelas ya profit ya. Kenapa jelas? Nah, kuat banget itu. Kuat banget gitu. Udah lahir support kembali gitu Bang. Ya paham ya? Tak paham tak tahu bilang, tapi si Budi udah pandai Bang. Betul Bang. Ya. Nah, jadi kita tuh jangan takut. Nah, inilah yang namanya yang dikatakan pembatalan harga. Nah, terjadinya pembatalan harga di sini. Iya, rancak bana. Sudah saya bilang, jika ini jadi hijau, dia akan kuat naik. Karena kenapa? Ini jadi support. Oke, profit jelas ya. Satu bidikan udah cukup lah ya. Udah cukup target saya. Nanti masuk lagi deh. Oke, ini saya jelasin aja. Bang, kenapa langsung membidik? Nih, kekuatan pertama. Kekuatan kedua. Terkonfirmasi. Tapi mempunyai informasi tuh turun. Wajar dong di sini dia menjadi merah. Ya. Paham?
Paham ya? Ya. Dan ada yang bilang, Bang, kenapa nggak 1 menit jarang bidiknya? Nah, ada kalanya kita membidik 1 menit, Bang. Kalau kita membidik 1 menit, nah, carilah titik idealnya, Bang. Ya, carilah titik idealnya. Ya. Nah, misalnya begini. Nah, jadi tujuannya apa, Bang? 1 menit itu untuk apa, Bang? Biar tahu loss tuh gimana. Makanya kelas 1, kelas 2 itu belajar di demo. Kelas 3 dan kelas 4 baru belajar ke real. Kalau 1 menit loss ya di sini ya. Nah, misal ini ya. Terkonfirmasi 1 menit. Ini mempunyai informasi tuh. Aduh. Sinyalnya, Bang. Mempunyai informasi tuh turun jika kita membidik 1 menit. Ini informasinya turun, maaf saya ulang. Kalau kita membidik 1 menit, ini informasinya turun. Ya, 1 menit agak rawan, makanya ambillah 1 sampai 3 menit untuk mengantisipasi adanya koreksi. Itu bila berbicara 1 menit. Nah, misal 1 menit ya, misalnya abang mendapatkan ini misalnya ya, mendapatkan resisten sempurna misalnya. Mana resisten sempurna? Tadi ada nampak saya tadi. Semisal terbang ya. Nah, semisalnya abang ya mendapatkan resisten sempurna. Ini turun, ini turun. Kalau abang membidik 1 menit, cari titik idealnya dulu, Bang, di sini, Bang. Biar nggak kena tackle, sliding. Nah, ada masanya kita menggunakan 1 menit tergantung daripada SNR-nya. Nah, jelas ya harga akan naik ya. Itulah saya bilang tadi ya. Jika di sini lahir hijau, ya kan? Ya udah jelas pembatalan harga. Mana pembatalan harganya nih? 1 dan 2. Padahal kita bisa membidik buy lagi di sini, Bang. Tapi berhubung di sini sudah dekat dengan SNR, resiko. Saya membidik memanfaatkan momen penolakan yang telah terkonfirmasi. Ingat, PDF tambahan, jelas. Paham tak tahu bilang? Paham, Budi? Ya. Budi jangan lagi menjadi Lola. Nanti kalau nggak paham-paham, ku panggil Lola lu. Apa itu Lola? Loading lambat. Ya. Nah, misal kita contohkan lagi. Ya. Nih, pelajaran kelas 1. A turun, B turun, bidik sell. Close price-nya ngalahkan. Inilah namanya konfirmasi. Ada yang bilang pin, ada yang bilang puk. Udah kayak kartu aja, Bang. Ya. Nah, misal ya. Ini misal nih. Trading yang paling enak yang puk muluk-muluk tuh kayak gini nih, Bang. Trading itu yang paling enak gitu kita ngikutin tren. Tapi sebelum ngikutin tren, tahu dulu yang namanya reversal. Nggak bosan-bosan saya ulang videonya, Bang. Kita bisa memanfaatkan support-supportnya, cinta candlenya. Ini 1 hari keluar, Bang, sampai 1 sampai 20 kali. Ya. Gitu ya. Nah, misal di sini adanya penolakan rejection misalnya, terkonfirmasi oleh sini, konfirmasi sini. Misal abang mau membidik 1 menit, tunggu naik ke atasnya dulu, baru kita bidik sell. Atau kita bisa membidik 1 sampai 3 menit. Jika ini dibatalkan menjadi support, kita berarti mempunyai inisialnya kemana lagi arahnya harus tahu. Misal begini ya, ini penolakan terkonfirmasi, harusnya turun ya. Kenapa jadi support kembali? Abang harus tahu kenapa jadi support. Ya. Misal kita bidik di sini kita mengambil ya 3 menit ya, buy. Nah, ini kan momen rejection yang dibatalkan. Ini rejectionnya. Konfirmasi pertama kan ini ya, turun ya. Ternyata kita misal loss. Malah kita mendapatkan konfirmasi yang kedua. Nih. Jadi support. Jadi perintah resisten ini dibatalkan
perintah doji ini sebagai pembalikan dibatalkan, justru dia menjadi doji penerusan jika dia tidak dibatalkan lagi oleh resisten di sini nanti. Kalau sudah di akhir resisten dibatalkan, tinggalkan. Analisa kita gagal. Gitu, paham? Tradinglah dengan sehat, Bang. Ya. Jangan ngikutin orang-orang yang nggak jelas. Ini ya, ini maaf. Ya. Sebelumnya saya minta maaf. Gimana bahasa saya, cara saya berbicara ya apa adanya. Mungkin yang lintas Sumatera tahu ya kan? Nah, jadi kalau ada salah-salah kata ya mohon maaf aja deh. Nah, apakah ini nanti akan menjadi apakah ini nanti akan menjadi rejection yang dibatalkan kembali? Rejection terkonfirmasi, dibatalkan. Jika dibatalkan lagi oleh resisten di sini, tinggalkan. Paham? Paham ya? Nah, oke. Misal, Bang, kenapa ini lahir merah ya? Dalam satu perdagangan lahir sinyalnya kayak macam kimbe lah. Lahir support. Tapi di sini tidak sempurna, mempunyai arah turun. Semisal dia di sini lahir merah, dia menjawab daripada sumbu. Karena sumbu itu bisa dijawab dengan candle, bisa dijawab dengan penolakan. Sumbu dijawab dengan sumbu. Ya, itulah analisanya. Detil banget memang. Ya? Paham ya? Tak paham Budi. Tapi Budi udah pandai lah. Nah, sekali lagi ya. Ingatlah pesan DC. Ya. Ya, paham ya? DC itu CTC. Ya. Candle to candle. Membidik, menganalisa per candle yang lahir. Tapi bukan untuk dibidik, dianalisa. Baru kita bidik. Nah, kenapa Bang langsung profit, Bang? Nah, misalnya ya. Nah, oke, profit ya. Ini adalah momen. Ingat ya di PDF ya yang barusan saya kirim ya, beberapa hari yang lalu tambahan ya. Ini tadi saya profit mendapatkan momen rejection yang dibatalkan. Pendukung lainnya apa? Banyak pendukung lainnya. Misalnya kita berbicara tentang rejection yang terbatalkan. Ini rejection. Terkonfirmasi ini mempunyai informasi turun. Harusnya kita OP sell ya. Akan tetapi dibatalkan. Ya Allah, sinyalnya. Ini adanya rejection. Terkonfirmasi. Harusnya kita OP sell ya di sini ya. Berjalannya waktu lahir support malah menjadi konfirmasi kedua. Jadi yang kita ikutin bukan yang ini, Bang, tapi yang ini. Karena close price-nya ngalahkan resisten. Sudah dipastikan support ini membatalkan perintah resisten ini dan perintah doji ini sebagai pembalikan. Ternyata doji ini sebagai penerusan. Pendukung lainnya apa? Misal, di sini sudah ada historinya. Dia terbentuknya menjadi FTT. Lihat supportnya. Tidak saling menembus. Ya. Paham ya? Nah, ini satu lagi. Ini saya setiap hari, Bang, tak bosan-bosan mengingatkan Abang jangan buta dengan orang. Mana bisnis, mana edukasi. Saya mau ngomong sebenarnya tuh sedih-sedih enggak sih, ya. Ini terutama untuk kasus-kasus yang jual obat nih, ya. Ya. Ini saya kasih sekilas info sedikit. Logika saja, Bang, ya. Nah, ini agak iklan sedikit dulu ya. Saya kasih arahan ya. Terutama untuk pemula, jangan teriming-iming oleh orang jual obat. Dia menjual obat satu porsi 1 sampai 10 juta. Obatnya. Kenapa meski dijual? Kenapa si penjual obat ini tidak membuat akun 100 biji misalnya? Nah, lalu vaksin obat ini kenapa nggak diisiin ke akun dia sendiri? Nah, begini. Kalau emang profit ya tinggal ngambil poinnya aja ya. Kenapa dijual sama orang? Nah, itu logika aja, Bang. Yang jual-jual signal obat itu nggak jelas, berarti dia obatnya itu nggak bisa dipakai. Makanya dijualin ke orang lain. Kenapa dia nggak bikin akun 1000? Isi tuh obatnya, vaksinnya tuh.
profit ambil sendiri. Kenapa meski dijual sama orang? Logika aja. Kalau udah belajar di DC, harus tahu ya, mana yang modus, mana yang motif, dan mana yang edukasi. Gitu. Oke, lanjut edukasi. Saya kesal aja bang, karena kenapa ya? Banyak kali bang, sampai hilang istri, hilang mobil, hilang rumah, hilang tanah, hilang pekerjaan. Gara-gara apa? Gara-gara obat itu tadi, obat vaksin tadi. Yang nggak jelas arahnya, kimbeknya itu, kimbek itu namanya tuh. Macam tak punya Tuhan aja dia. Oke. Nah ini bang, nah kita jumpa lagi kan momen FTT. Nah ini namanya momen FTT. Ya ini aja coba abang pahami. Momen FTT itu enak banget bang. Tapi kita harus mengetahui kapan dia menjadi reversal. Nah kelas 1, kelas 2 tahu ya. Terutama kelas 2, maaf kelas 2 dan kelas 3. Hah? Abang dapat momen-momen kayak gini aja 1 hari 2 kali udah profit. Bagi sesinya, jangan trading yang nafsu. Trading itu harus sehat, jaga manajemennya. Kurang apa lagi coba saya jelaskan. Apapun metodenya, ya, FTT, reversal, dan FTT. Rumus dunia trading tuh ini bang, rumusnya nih. Rumus dunia trading adalah mengetahui tanda-tanda reversal dan mengetahui tanda-tanda FTT yang bertekuk lutut kepada SNR. Inilah rumus dunia trading. Abang harus mengetahui apa fungsi support, fungsinya untuk apa, resisten, fungsinya untuk apa. Harus tahu mana yang dikatakan pembatalan harga. Harus tahu mana yang dikatakan rejection, penolakan yang terkonfirmasi juga harus tahu. Ya. Gimana mungkin kita mau belajar FTT? Ya, yang pada dasarnya dia tuh lahir tuh reversal dulu, Bang. Setelah reversal dia akan menuju FTT. Ya. Setelah FTT, nah ini kan lahir reversal nih. Apakah dia akan menuju ke FTT kembali? Ya. Ini kan udah reversal ya. Kita harus tahu apakah ini betul berbentuk FTT. Harus tahu ciri-ciri FTT itu gimana di saat diawali reversal. Nah, di saat sudah FTT kayak gini, kenali kapan dia terjadinya reversal. Ya dibalik-balik. Makanya belajar itu reversalnya dulu. Jangan langsung ke FTT. FTT itu apa tuh, Bang? Follow the trend. Kalau trennya naik aja, kalau turun aja. Itu. Ya. Yang di bawah. Sekali lagi saya tidak bisa menjawab pertanyaan di bawah. Yang jelas terima kasih banyak. Yang jelas saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Tidak bisa membalas satu persatu. Yang jelas ambil aja ilmunya. Jangan lihat nominalnya. Kalau nominalnya nggak bisa pun abang ambil. Kalau ilmunya yang saya share pasti bisa abang ambil. Ya. Paham? Paham Budi ya? Jangan lola mulu setiap hari. Kita harus sikap. Jangan lola. Lola itu boleh pelan-pelan aja. Maaf sesekali aja. Jangan setiap hari kita lola. Apa lola? Loading lambat. Oke, sekali lagi ya. OP yang paling enak itu adalah di reversal. Tapi kita mengetahui, maaf, FTT. Tapi kita harus mengetahui kapan reversalnya. Jadi kalau kita mengetahui kapan reversalnya, di reversal kita profit, di FTT kita profit. Dua-duanya profit. Karena ini kita perdagangan dua arah. Profit sell,
profit buy. Beda dengan perdagangan satu arah, membeli harga terendah, menjual harga tertinggi. Itu satu arah. Kalau dua arah berdagang, kita bisa memanfaatkan di saat terjadinya reversal profit, di saat FTT kita juga profit. Oke, itu saja. Ya. Nah, sekali lagi, apapun metodenya, kucing terbang, kimbek berenang, segala macam, kuda gajah, gajah hantu, segala macam, ya nafasnya FTT dan reversal dan FTT bolak-balik. Inilah dunia trading. Apapun makanannya, dia tetap lahir reversal dan FTT. Jadi sudah jelas, kita dikasih bocoran belajar reversal, belajar FTT, bukan belajar yang lain. Yang lain apa? Itulah pendukung tambahan. Paham ya? Tapi beda dengan sistem. Kalau sistem ini candlenya nungging, dia ikut nungging. Kalau candlenya tidur, dia ikut tidur. Inilah namanya bayangan tapak kuda. Inilah bayangan kita. Ya, sistem itu bisa dirubah. Oke, itu aja dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya di sini apa adanya. Baik berbicara saya, cara saya menyampaikan, ya, apa adanya. Oke, itu saja. Lebih dan kurang, sekali lagi salam hormat buat sang Maha Guru dan rekan-rekan semua seperjuangan. Terima kasih telah mendukung saya. Oke, itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.